Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di sebuah negeri bernama Ninawa, yang terletak di dekat kota Mosul, Irak, hiduplah sebuah kaum yang telah jauh menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Di tengah kegelapan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Nabi, Yunus alaihissalam, untuk membawa mereka kembali kepada keimanan kepada Allah. Namun, tugas ini tidaklah mudah. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi tantangan besar ketika kaum tersebut menolak mentah-mentah ajarannya. Nabi Yunus dengan sabar berdakwah kepada kaum tersebut. Ia mengajak mereka untuk berpikir dan merenungi alam sekitar. Dengan penuh hikmah, beliau bertanya, apakah pantas patung-patung ini disembah? Bukankah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa? Namun, ajakan itu tidak disambut dengan baik. Sebaliknya, kaum tersebut mencemooh Nabi Yunus dan menganggapnya orang asing yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Ketika penolakan terus berlanjut, Nabi Yunus memperingatkan mereka tentang azab Allah yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu yang menentang para rasul. Beliau menceritakan kisah tentang kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Nuh yang semuanya dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Namun, bukannya mendengarkan, kaum tersebut tetap bersikeras dalam kekafiran mereka. Nabi Yunus pun merasa putus asa. Beliau berdoa kepada Allah agar azab diturunkan kepada kaum yang ingkar tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Yunus dan mendatangkan tanda-tanda azab yang mendekat. Langit gelap, angin kencang bertiup, dan suasana menjadi mencekam. Beliau menceritakan kisah tentang kaum 'Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Nuh yang semuanya dihancurkan karena kedurhakaan mereka. Namun, bukannya mendengarkan, kaum tersebut tetap bersikeras dalam kekafiran mereka. Namun, Nabi Yunus telah meninggalkan mereka sebelum menyaksikan perubahan tersebut. Beliau pergi dengan hati yang kecewa, tanpa mengetahui bahwa Allah menerima taubat kaum Ninawa dan mengangkat azab yang hampir menimpa mereka. Dalam perjalanan pelariannya, Nabi Yunus menaiki sebuah kapal yang berlayar menyeberangi samudra. Kapal itu penuh dengan penumpang dan muatan, namun suasana awalnya tenang. Hingga di tengah pelayaran, badai dahsyat melanda, dan kapal hampir tenggelam. Para penumpang sepakat untuk mengurangi beban kapal. Mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut agar kapal bisa diselamatkan. Nama Nabi Yunus keluar dalam undian tersebut. Para penumpang merasa ragu karena Nabi Yunus dikenal sebagai orang saleh, tetapi undian diulang hingga 3 kali, dan setiap kali nama beliau tetap keluar. Meski merasa sedih, Nabi Yunus menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah tanpa ragu. Beliau menyerahkan dirinya kepada takdir Allah dan dilemparkan ke laut. Ketika tubuh Nabi Yunus tenggelam di tengah samudra yang gelap, seekor ikan paus besar datang dan menelannya. Perut ikan paus itu gelap, sempit, dan menyesakkan, tetapi Nabi Yunus tetap bertahan dengan keimanan yang kuat. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merenungi kesalahannya. Beliau menyadari bahwa keputusasaannya adalah sebuah kehilafan. Dalam kesunyian perut ikan, Nabi Yunus memanjatkan doa yang penuh keikhlasan dan penghambaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Doa itu dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan penyesalan. Suara hati Nabi Yunus menggema di semesta, menunjukkan kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Selama 40 hari, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, terus berzikir dan berdoa kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan yang tandus. Di tempat tersebut, Allah menumbuhkan sebatang pohon labu yang besar sebagai naungan dan memberikan makanan kepada Nabi Yunus hingga beliau pulih. Di daratan itu, Nabi Yunus merenungi hikmah dari semua yang telah terjadi. Beliau menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Setelah sembuh, Nabi Yunus menerima perintah Allah untuk kembali ke Ninawa. Setibanya di Ninawa, Nabi Yunus terkejut mendapati perubahan besar yang terjadi.
Kaum yang dahulu menolaknya kini telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan penuh penghormatan dan rasa syukur. Dengan bimbingan Nabi Yunus, kaum Ninawa hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Mereka menjalankan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh, dan negeri itu pun diberkahi dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.